Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini, Pak Guru akan menerangkan tentang sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Adapun sunnah-sunnah sholat, pengertian dari sunnah adalah jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Jika tidak dilakukan maka tidak berdosa. Jadi yang dinamakan sunnah adalah jika dilakukan akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak akan berdosa. Adapun hal-hal yang disunnahkan dalam sholat antara lain, yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan, kedua tangan saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Yang kedua adalah bersedekap ketika berdiri. Jadi bersedekap ketika sholat pada saat berdiri itu hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah. Bunyinya adalah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih. Itu adalah doa iftitah. Yang keempat yaitu membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah dan membaca amin setelah melafalkan surah Al-Fatihah ketika sholat itu hukumnya adalah sunnah. Yang kelima, membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surah setelah surah Al-Fatihah ketika rakaat pertama dan rakaat kedua itu hukumnya adalah sunnah. Yang keenam, mengangkat tangan ketika akan ruku dan i'tidal dan berdiri setelah tahiyat awal. Jadi mengangkat tangan ketika akan ruku, kemudian i'tidal atau berdiri dari ruku itu tangannya diangkat, kemudian berdiri setelah tahiyat awal dan kemudian mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Ketujuh, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Jadi membaca tasbih ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu sebanyak 3 kali. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga 3 kali. Itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedelapan, membaca doa kunut dalam salat subuh setelah i'tidal yang kedua, ya. Jadi rakaat kedua setelah i'tidal atau bangun dari ruku disunahkan membaca doa kunut, ya. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afais ila akhirih. Itu adalah kesunahan dalam sholat, ya. Kesembilan, sunnahnya sholat adalah duduk iftirasi ketika duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal. Jadi duduk iftirasi atau duduk di antara 2 sujud ketika sujud pertama kemudian duduk itu hukumnya sunnah, ya. Kemudian yang sunnah lagi adalah duduk tahiyat awal. Setelah kita sujud tahiyat awal itu duduknya adalah kesunahan atau sunnah, ya. Yang ke-10 adalah duduk tawaruk, yaitu duduk ketika tasyahud akhir, ya. Itu juga kesunahan. Duduk tahiyat akhir atau duduk tawaruk itu juga kesunahan dalam salat. Yang terakhir adalah membaca salam. Yang kedua sambil menoleh ke kiri.
itu adalah termasuk kesunahan dalam sholat. Kemudian pada kesempatan pagi kali ini kita juga akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Apa sajakah hal-hal yang membatalkan sholat? Yang pertama adalah tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Jadi apabila kita atau kalian tidak mengerjakan salah satu dari rukun sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Contoh gini, ketika kita tidak mengerjakan salam yang pertama, langsung salam kedua, berarti sholat kita itu batal atau tidak sah, ya, itu contohnya. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat yaitu berbicara selain bacaan sholat dengan sengaja. Mungkin bicara selain sholat, contohnya bergurau, ya itu berbicara sendiri, itu juga dapat membatalkan sholat karena dia dengan sengaja bicaranya tidak berkaitan dengan bacaan sholat, ya. Ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan sholat, banyak bergerak selain gerakan sholat dengan berturut-turut. Jadi kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kita itu jangan sampai bergerak selain gerakan sholat ketika sholat, apalagi sampai berturut-turut sampai lebih dari 3 kali, maka sholat yang kita lakukan dapat batal karena gerakan-gerakan tersebut yang dilakukan berturut-turut lebih dari 3 kali. Keempat yaitu hadas kecil atau besar. Jadi orang yang sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Apabila kita sholat, ya kita kok di tengah-tengah sholat hadas kecil, mungkin kentut, nah itu sholat kita juga batal, kita harus mengulangi lagi, ya. Kelima adalah terkena najis. Wah, mungkin ada cicak yang hinggap di atas gending, kita sholat di bawahnya, ya. Ketika itu ada cicak kok mengeluarkan kotorannya kena dengan kita, maka sholat yang kita lakukan juga batal itu, okay. Kemudian yang keenam, terbuka auratnya dengan sengaja. Nah, ini kalau kita sengaja membuka aurat ketika sholat, maka sholat yang kita lakukan akan batal. Tapi kalau tidak dengan sengaja, Pak, mungkin ada angin yang besar sehingga kelebet-kelebet, Pak, sehingga auratnya itu terbuka tapi tidak dengan sengaja, itu tidak apa-apa asalkan tidak terlalu lama, ya. Itu boleh asal tidak terlalu lama karena dibuka karena bukan sengaja, karena faktor angin yang sangat besar. Yang ketujuh adalah makan atau minum meskipun sedikit. Jadi nomor 7 ini hal yang membatalkan sholat adalah makan atau minum walaupun sedikit, itu juga dapat membatalkan sholat. Nomor 8 adalah niat keluar dari sholat. Apabila kita ketika sholat kok kita punya niat ingin membatalkan sholat, maka sholat yang kita lakukan itu percuma saja atau batal, karena di dalam hati kita sudah keluar niat untuk keluar dari sholat, Gimana, Pak, solusinya? Ya kembali mengulangi sholatnya lagi. Yang kesembilan hal-hal yang membatalkan sholat yaitu membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Jadi orang sholat kok tidak menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah yang ada di Makkah, maka sholat yang dilakukan itu tidak sah, Yang ke-10 tertawa. Jadi hal yang membatalkan sholat yang ke-10 adalah tertawa. Ini juga dapat membatalkan sholat. Demikianlah pembahasan pada pagi kali ini tentang sunah-sunah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga dapat bermanfaat.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.